Ketika ruhmu dilemparkan ke jasad, akan muncul suara mengerikan. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Dan ada sosok misterius yang akan dikirim untuk menemanimu. Saat engkau berada di ujung perjalanan hidupmu, ketika jatah usiamu di dunia ini telah habis, sebuah peristiwa dahsyat yang tak terlukiskan pun terjadi. Tubuhmu akan melemah dan nafasmu kian pelan. Jika kamu termasuk golongan hamba Allah yang soleh, kan kau saksikan langit terbuka, memancarkan cahaya yang lembut dan penuh kasih. Dari celah-celah langit itu, turunlah para malaikat dengan wajah bersinar seperti matahari, memancarkan keindahan dan kedamaian yang luar biasa. Mereka membawa kafan dari surga, halus dan putih bersih, serta minyak wangi dari surga yang aromanya memenuhi penjuru semesta. Jumlah mereka tak terhitung, berjajar sejauh matamu memandang, memenuhi tempat yang saat itu terbaring tubuhmu yang mulai kaku. Para malaikat itu duduk melingkar di sekelilingmu, penuh hormat dan sambutan hangat, menantikan ruhmu keluar dari jasad. Di tengah keheningan dan ketakutanmu, hadirlah malaikat maut, datang dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ia mendekat, duduk di sisi kepalamu, seraya berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Seperti tetesan air yang keluar dari mulut ceret, ruhmu keluar dengan mudah dan tenang dari jasadmu. Tak ada kesakitan, tak ada penderitaan, hanya rasa damai yang mengalir memenuhi raga dan jiwamu. Ruh yang telah bersemayam puluhan tahun di jasadmu kini terlepas. Malaikat maut memegang ruhmu dengan penuh kehormatan, lalu dengan segera para malaikat lainnya mengambilnya, memuliakanmu dengan penuh kasih. Mereka membungkus ruhmu dengan kafan yang berasal dari surga. Kemudian mereka memercikkan wewangian hingga semerbak wangi yang tercium darimu melampaui semua wewangian di dunia. Para malaikat dan makhluk yang dikehendaki oleh Allah akan mampu mencium wanginya hingga jarak ribuan mil. Kemudian para malaikat akan membawa ruhmu menuju langit. Saat mereka melewati kelompok malaikat lainnya di langit dunia, para malaikat bertanya dengan rasa penasaran dan penuh hormat, "Ruh siapakah yang baik ini?" Dengan penuh kebanggaan, malaikat yang membawa ruhmu itu menjawab, "Ini adalah ruh si Fulan, anaknya si Fulan," menyebut nama terbaik yang pernah engkau gunakan sewaktu di dunia, nama yang senantiasa dipuji karena amal dan kebaikanmu. Setiap lapisan langit yang dilalui dipenuhi dengan sambutan hangat. Para malaikat di setiap tingkatan langit mengiringimu dengan pujian dan doa. "Selamat datang wahai ruh yang baik yang telah taat kepada Allah." Pintu-pintu langit pun terbuka satu demi satu, hingga akhirnya engkau sampai di langit ketujuh, tempat kemuliaan tertinggi. Di sana terdengarlah firman Allah yang maha mulia, "Tulis catatan amal hambaku ini di Iliyin," yaitu kitab yang tertulis dan disaksikan oleh para malaikat. Di Iliyin hanya amal-amal yang mulia dan jiwa-jiwa suci yang dicatat, menjadi bukti keagungan perjalanan hidupmu yang selalu tunduk dan taat pada penciptamu. Kemudian Allah memerintahkan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, "Kembalikan hambaku ini ke bumi. Karena dari bumi aku menciptakannya. Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku akan bangkitkan mereka untuk kedua kalinya." Maka para malaikat itu mengembalikan ruh tersebut ke jasadnya di bumi dengan penuh kelembutan. Namun sebaliknya, jika engkau termasuk golongan hamba yang hidup dalam kekufuran dan dosa, akhir perjalananmu adalah pemandangan yang penuh kengerian. Ketika ajal mendekat dan ruh hendak dicabut, langit pun terbelah. Kali ini yang turun bukanlah malaikat yang penuh cahaya, melainkan sosok-sosok yang bengis dan menakutkan. Wajah mereka hitam kelam, dengan sorot mata yang tajam, membawa suasana yang mencekam. Mereka datang membawa masuh, sehelai kain yang sangat buruk, kasar, panas, dan tidak nyaman digunakan. Kain itu berasal dari neraka, menjadi tanda kemurkaan Sang Pencipta atas kesombongan dan kekufuranmu kepadanya. Malaikat-malaikat mengerikan itu duduk melingkari jasadmu. Jumlah mereka sejauh pandangan matamu menebar aura ketakutan yang tak terperi. Di tengah kengerian itu, datanglah malaikat maut dengan wajah yang lebih mengerikan. Duduk di sisi kepalamu, suaranya menggertak, memenuhi ruangan dengan nada keras dan penuh ancaman. "Wahai jiwa yang busuk,
keluarlah menuju murka Allah. Ketakutan menguasai ruh yang selama ini bersemayam di jasadmu. Ruhmu ketakutan, berusaha bersembunyi ke seluruh penjuru tubuh, enggan keluar dari jasad. Namun, tidak ada tempat untuk lari. Dengan kasar, malaikat maut menarik ruh itu. Prosesnya terasa seperti sebatang besi berduri yang ditarik dengan paksa dari wol basah. Menyobek setiap jaringan tubuh, memutus pembuluh darah, dan menghancurkan tulang. Rasa sakitnya melampaui apapun yang pernah dirasakan di dunia. Ketika ruh itu akhirnya keluar, ia ditangkap oleh malaikat maut dengan kasar. Para malaikat lainnya langsung merebutnya tanpa menunggu sesaat pun. Mereka membungkus ruh itu dengan masuh yang mereka bawa, kain neraka yang dipenuhi kehinaan. Ruh tersebut mulai mengeluarkan bau yang busuk, aroma kematian yang mengingatkan pada siksa dan azab. Para malaikat kemudian membawa ruh itu naik ke langit. Namun perjalanan itu tidaklah penuh kemuliaan. Setiap kali mereka bertemu malaikat lainnya, ruh itu mendapat hinaan. Ruh siapakah yang jelek ini? Meskipun dulu semasa hidup di dunia, mungkin engkau tercipta sebagai sosok manusia yang rupawan, namun kini ruhmu membuat seluruh malaikat jijik dibuatnya. Dengan penuh penghinaan, malaikat yang membawamu menjawab, "Ini adalah ruh si Fulan, anaknya si Fulan." Malaikat menyebutkan nama terburuk yang pernah engkau gunakan di dunia. Tiada kehormatan, tiada penghargaan. Pintu-pintu langit tertutup rapat, tidak ada satupun yang dibukakan untukmu. Kemudian firman Allah menggema, "Tulis catatan amal hambaku ini di Sijin." Sijin adalah sebuah tempat di lapisan bumi yang paling dasar. Di sanalah segala catatan keburukan manusia tertulis penuh hina. Kemudian dikatakan kepadamu, "Kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku akan bangkitkan mereka untuk kedua kalinya." Ruh itu dilempar kembali ke bumi dengan hinaan, seperti lemparan batu yang keras hingga ia kembali ke jasadnya di dalam kuburan. Namun, kehinaan tidak berhenti di situ, karena setelahnya ia akan menghadapi kondisi yang jauh lebih sulit. Saat ini kamu berada di alam barzakh, sebuah alam yang sunyi dan asing, membentang di antara dunia yang telah kamu tinggalkan dan akhirat yang belum bisa kamu masuki. Tiada jalan untuk kembali, dan tiada jalan untuk melangkah maju. Hanya ada penantian panjang dan mencekam. Disinilah segalanya terasa semakin jelas bagimu. Penyesalan mulai merayap di hatimu. Betapa ingin rasanya kembali ke dunia, walau hanya untuk satu saat saja. Untuk bersujud lebih lama, untuk memohon ampun atas kelalaianmu, untuk memperbaiki dosa-dosamu. Namun, semua itu hanyalah keinginan yang sia-sia. Waktu telah habis, kesempatan telah berlalu, tak ada jalan kembali. Dengan sekuat tenaga, kau ingin berteriak, memanggil mereka yang mengantarkan jenazahmu, memohon mereka untuk tidak meninggalkanmu sendiri di dalam kubur ini. Tapi suaramu tak keluar, mulutmu telah dipenuhi tanah. Lidahmu keluh, tubuhmu tak berdaya. Kamu hanya bisa merasakan sunyi yang semakin mencekam, sementara langkah-langkah mereka kian menjauh, hingga akhirnya menghilang. Kini kamu benar-benar sendiri. Kubur yang sempit dan gelap menyelimutimu. Tanah yang dingin menjadi teman terakhir. Tanpa cahaya, tanpa kehangatan, tanpa harapan. Tiba-tiba sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tanah di sisi kanan dan kirimu mulai bergerak. Perlahan-lahan ia menyempit. Dinding kubur mendekat, semakin dekat, menghimpit tubuhmu yang terbujur kaku. Ketakutanmu mencapai puncaknya. Kamu tidak mampu melawan, tidak mampu melarikan diri. Himpitan kubur itu datang kepada setiap yang terkubur tanpa kecuali. Tidak peduli apakah kamu seorang mukmin atau seorang kafir, ahli maksiat atau ahli ibadah. Semua akan merasakan himpitan itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikabarkan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana tatkala beliau menyaksikan meninggalnya anak kecil yang belum memiliki dosa, beliau bersabda, "Andaikan ada orang yang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak ini akan selamat. Jika kamu adalah seorang yang beriman, tanah yang semula menghimpit akan melonggar kembali. Ia tak menyakiti tubuhmu sedikit pun, seolah memberimu perlindungan di dalam keheningan itu."
Namun jika kamu adalah seorang yang kufur, tanah itu terus menyempit, tak henti-henti, menghimpit tubuhmu hingga tulang-tulangmu remuk, hingga rasa sakitnya menusuk jiwa yang sudah penuh ketakutan. Kegelapan menjadi semakin pekat dan derita tak berujung menguasai alam barzakmu. Ketika ketakutanmu belum juga mereda, setelah himpitan tanah yang menyesakkan itu, tiba-tiba dari kegelapan kubur terjadi peristiwa yang lebih mengerikan. Muncul dua sosok malaikat dengan wujud yang besar, keras gertakannya, dan berwajah hitam kebiruan. Tatapan mereka tajam dan penuh wibawa. Tubuhmu yang tak berdaya semakin gemetar di hadapan kehadiran mereka. Mereka menghampirimu dengan langkah tegas, lalu dengan suara yang menggelegar, mereka menggertakmu hingga tubuhmu yang tak berdaya dipaksa untuk duduk. Kemudian, salah satu dari mereka mulai berbicara dengan suara keras dan tegas. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jika engkau adalah hamba yang beriman, Allah akan meneguhkan hatimu dengan keimanan yang telah kau tanam sepanjang hidupmu di dunia. Dengan keyakinan yang kokoh, engkau akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kata-kata itu mengalir dengan mudah dari hatimu yang selama ini senantiasa terpaut padanya. Malaikat itu melanjutkan pertanyaannya. Ma dinuka? Apa agamamu? Tanpa ragu, engkau akan berkata, agamaku adalah Islam. Suaramu mengalun mantap sebagai bukti ketaatanmu terhadap agama yang kau jadikan pegangan hidup. Pertanyaan berikutnya menguji cintamu kepada manusia yang paling mulia. Man nabiyuka? Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Tanya malaikat. Engkau akan menjawab dengan penuh keyakinan, dia adalah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sel dalam tubuhmu mengakui kenabian beliau, yang risalahnya kau jadikan pedoman hingga ajal menjemput. Kemudian malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Dengan mantap, engkau menjawab, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya, dan saya membenarkannya. Jawaban ini menjadi saksi atas setiap kali kau membuka Al-Quran, membacanya, memperhatikan setiap ayat-ayatnya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan demi pertanyaan ini adalah ujian terakhir bagi keimananmu, dan Allah telah memberikan keteguhan hati bagi orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tiba-tiba, di tengah suasana penuh ketenangan, terdengar sebuah suara dari atas. Suara itu begitu jelas, tegas, namun penuh kelembutan, menggema di seantero alam barzakh, hambaku benar, bentangkanlah untuknya surga, beri dia pakaian surga, dan bukakan pintu surga untuknya. Sekejap saja, segala yang ada di sekitarmu berubah. Udara yang tadinya berat kini dipenuhi hembusan angin surga yang sejuk dan lembut. Harum yang tidak pernah kau temukan di dunia mulai menyelimuti kuburmu, membawa ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kubur yang semula sempit dan gelap, kini meluas sejauh mata memandang, berubah menjadi taman yang indah, penuh cahaya dan keharuman. Di tengah kedamaian itu, datanglah seorang dengan wajah yang begitu tampan, bercahaya dan menenangkan. Pakaiannya putih bersih dan aroma wangi yang semerbak mengikutinya. Ia mendekat kepadamu, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh kebahagiaan, kabar gembira untukmu dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Dengan penuh keheranan dan rasa syukur yang meluap-luap, engkau bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untukmu. Siapakah engkau yang wajahmu membawa kebaikan dan ketenangan ini? Orang itu tersenyum dan menjawab, aku adalah amal solehmu sewaktu di dunia. Mendengar jawaban itu, hatimu dipenuhi rasa haru dan syukur yang tak terhingga. Maha suci Allah, amal soleh yang dahulu kamu lakukan dengan susah payah di dunia, kini hadir di sisimu, menemani di kesepian dan kegelapan. Ia menjadi teman setiamu, yang mendatangkan kabar baik dan menjauhkan ketakutan. Lalu, sebuah pemandangan luar biasa ditunjukkan kepadamu. Pintu surga dan pintu neraka dibukakan di hadapanmu. Ketika pandanganmu mengarah ke pintu neraka, engkau ketakutan. Maka muncul suara yang berkata, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Namun Allah menggantikan tempat itu dengan yang lebih baik untukmu. Setelah itu, pandanganmu diarahkan ke pintu surga.
Di balik pintu itu, kamu melihat keindahan yang tak terbayangkan, kenikmatan yang melampaui segala mimpi. Hati yang tadinya cemas kini dipenuhi kegembiraan yang tak terkira. Dengan penuh kerinduan, kau pun berdoa, "Wahai Robku, segerakanlah kiamat ini, agar aku dapat segera bertemu kembali dengan keluarga dan hartaku dan menikmati kenikmatan yang telah Engkau janjikan." Namun, suara lembut dari atas menjawab, "Tenanglah." Ketenangan menyelimuti dirimu. Kau tahu bahwa di alam barzakh ini adalah awal dari kebahagiaanmu yang abadi. Kuburmu telah menjadi taman surga dan amal solehmu menjadi teman setia yang tak akan pernah meninggalkanmu. Engkau sangat bergembira dan bersuka cita. Besar sekali keinginanmu untuk sejenak menemui keluarga dan orang yang kau cintai, untuk menceritakan kepada mereka tentang janji Allah itu nyata. Engkau pun berkata, "Biarkanlah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka." Malaikat menjawab, "Tidurlah seperti pengantin yang tidak dibangunkan, kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Kamu pun tertidur dalam tidur yang sangat nikmat dan panjang, hingga Allah membangkitkanmu dari kuburmu. Dan kelak ketika kau dibangkitkan dari kubur, kamu akan merasakan tinggalmu di alam barzakh hanya sekejap mata. Meskipun sejatinya kamu telah menghabiskan waktu di sana selama ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya. Tapi sebaliknya, jika engkau termasuk golongan orang yang kufur, yang hidup dalam kelalaian dan hawa nafsu, mengabaikan perintah Sang Pencipta, dan menghabiskan waktu dalam kubangan dosa, maka alam barzakh adalah awal dari siksaan yang tak berujung. Ketika ruhmu yang berbau busuk akibat dosa-dosa dan kekufuranmu dikembalikan ke jasad, rasa takut yang begitu mencekam langsung menyergapmu. Dunia yang pernah kau kenal kini telah lenyap. Tidak ada lagi keramaian, tidak ada lagi suara. Hanya ada sepi yang menekan, begitu pekat hingga membuat batinmu berteriak-teriak dalam keputusasaan. Namun jeritanmu hanya bergema di dalam dirimu sendiri. Mulutmu tidak lagi bisa berbicara, telah dipenuhi tanah kubur yang dingin dan kering. Tubuhmu terasa begitu kaku, sementara pikiranmu berputar dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Di atas sana, teman-teman dan keluargamu masih berdiri mengelilingi pusaramu. Wajah mereka menunduk, mata mereka basah oleh air mata. Tapi kau tahu, tangisan itu tidak akan berlangsung lama. Kesedihan mereka akan memudar seiring waktu. Hari ini mereka menangisimu, tapi esok mereka akan kembali ke kehidupan mereka, melanjutkan perjalanan dunia. Kau menyadari kenyataan pahit itu, kau akan terlupakan. Nama yang dulu kau banggakan, pencapaian yang dulu kau kejar mati-matian, semua itu tidak ada artinya lagi. Tidak ada satupun yang akan peduli pada dirimu yang kini berada di bawah tanah, sendirian, terbungkus dalam kegelapan. Kau ingin memanggil mereka, memohon agar mereka tidak meninggalkanmu. Tapi kau tidak bisa. Mereka perlahan menjauh, suara langkah kaki mereka terdengar semakin samar, lalu menghilang. Kau hanya bisa merasakan kehadiran tanah yang semakin dingin dan sepi. Kini, kau benar-benar sendirian. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi harta benda yang pernah kau kumpulkan dengan rakus. Semua yang dulu kau anggap penting telah meninggalkanmu, sedangkan dosa-dosa yang kau abaikan kini setia menemanimu. Ketika itu, kamu akan mendengar suara langkah kaki orang-orang yang mengiringi jenazahmu. Suara itu perlahan memudar, menghilang bersama bayangan mereka yang meninggalkanmu di dalam kubur sendirian. Kegelapan menyelimutimu dan kesepian menjadi teman satu-satunya. Bingung dan takut menyelimutimu. Tiba-tiba, dua sosok mengerikan muncul dari kegelapan. Mereka adalah dua malaikat dengan wajah garang, warna tubuh hitam kebiruan, dan gertakan yang membuat nyali siapapun luluh. Mereka mendekat dengan langkah berat, menatapmu dengan tatapan tajam yang membuat tubuhmu gemetar. Dengan kasar, mereka menggertak dan memaksamu duduk. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara yang mengguncang, "Siapa Tuhanmu?" Tidak ada yang mampu menyelamatkanmu saat itu. Lidahmu keluh, hatimu bingung. Allah tidak meneguhkan hatimu, karena di dunia kau tidak pernah meneguhkan keyakinan dan ketaatanmu kepadanya. Dalam kebingungan dan ketakutan, kau hanya bisa berkata, aku tidak tahu." Malaikat itu bertanya lagi, suaranya semakin mengerikan, "Apa agamamu?" Sekali lagi, dengan gemetar dan penuh ketakutan, kau hanya bisa menjawab, aku tidak tahu. Lalu pertanyaan terakhir diajukan, "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?"
Engkau berusaha keras mengingat, namun mulutmu tidak mampu memberikan jawaban apapun. Malaikat yang menyeramkan itu membentak dengan suara yang membuat seluruh tubuhmu bergetar. Namanya Muhammad. Bentak malaikat. Namun engkau tetap tidak bisa menjawab dengan benar. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan seperti itu. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutmu. Malaikat kembali membentak, kali ini dengan kemarahan yang menggetarkan alam kubur. Kamu tidak tahu, dan kamu tidak mau tahu. Di tengah ketakutan yang sudah tak tertahankan, tiba-tiba terdengar suara dari atas, suara yang penuh murka. Hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Ketika pintu neraka yang menganga itu terbuka, udara panas yang mematikan langsung menyusup ke dalam kuburmu. Panasnya tak tertahankan, seperti bara api yang membakar kulit dan daging hingga ke tulang. Tidak hanya itu, racun neraka yang mengerikan meresap melalui setiap pori-pori, membuat tubuhmu terasa seperti meledak dari dalam. Kuburmu yang sudah sempit, bertambah semakin sempit dan menghimpit. Tanahnya seperti memiliki nyawa, bergerak mendesak dari segala arah. Himpitannya begitu keras hingga membuat tulang-tulangmu remuk dan berserakan. Rasa sakit itu tiada habisnya, tiada henti. Seperti aliran penderitaan yang tidak pernah mengendur. Di tengah penderitaan itu muncul sosok lain. Wajahnya begitu buruk, tampak seperti membawa seluruh kehinaan dunia. Pakaiannya lusuh, koyak, dan kotor. Bau busuknya seperti bangkai yang sudah berbulan-bulan membusuk, menyebar ke seluruh penjuru kuburmu. Dia mendekat dengan langkah menyeramkan, menatapmu dengan sorot mata yang penuh kebencian. Dengan suara serak dan menghantui, dia berkata, "Kabar buruk untukmu. Inilah hari di mana dulu kau telah dijanjikan." Dalam kepanikan dan rasa takut yang tak terkendali, kau balas menjawab, "Kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu?" Wajahmu mendatangkan keburukan yang tak tertahankan. Dia tersenyum sinis, memperlihatkan wajah yang semakin buruk dan menjijikkan, lalu berkata, "Aku adalah amal burukmu." Seolah-olah waktu berhenti sejenak. Hati yang sudah remuk karena ketakutan kini tenggelam dalam rasa penyesalan yang tak terlukiskan. Amal burukmu yang dulu kau anggap sepele, kini hadir sebagai saksi yang menyiksamu. Dialah teman sejatimu di alam kubur, teman yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia berdiri di dekatmu, menyaksikan setiap penderitaan yang kau alami dengan sorot puas. Bau busuknya semakin menusuk, panas neraka semakin menyiksa, dan kuburmu berubah menjadi tempat siksaan yang tiada akhirnya. Ketika siksa belum selesai, kau diserahkan kepada makhluk lain yang lebih mengerikan. Makhluk ini buta, tuli, dan bisu. Tidak ada belas kasih, tidak ada komunikasi, tidak ada jeda untuk permohonan ampun. Dia hanya menjalankan perintah Sang Pencipta dengan ketaatan penuh. Jeritanmu, rintihanmu, dan permohonanmu tidak akan mengubah apapun. Karena dia tidak mendengarmu, tidak melihat penderitaanmu, dan tidak peduli pada tangisanmu. Di tangannya, dia membawa sebuah pentungan raksasa berwarna hitam kelam, tampak seperti terkumpul dari seluruh kengerian alam semesta. Pentungan itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Andai dipukulkan ke gunung tertinggi sekalipun, gunung itu akan hancur menjadi debu. Namun, pentungan itu bukan untuk gunung, melainkan untukmu. Jasadmu yang terbujur kaku di liang lahat. Tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat pentungan dan menghantamkan dengan kekuatan yang tak terukur. Seketika, rasa sakit yang tidak pernah ada di dunia menyelimuti dirimu. Tidak ada rasa sakit yang bisa dibandingkan dengan ini. Tubuhmu lebur, remuk, hancur menjadi debu dalam sekejap. Namun, tidak berakhir di sana. Allah dengan kekuasaannya mengembalikan tubuhmu seperti semula, hanya untuk dihantam lagi oleh makhluk itu. Rasa sakitnya sama, bahkan terasa lebih berat karena kau tahu itu akan terus berulang. Kau menjerit sekeras-kerasnya, teriakan yang menggetarkan alam barzakh, teriakan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Kemudian, di tengah siksaan yang tiada akhir, pintu neraka dibukakan untukmu. Angin panas menyengat wajahmu, api yang menyala-nyala memantulkan kengerian yang tak terlukiskan. Tempatmu di neraka telah disiapkan, penuh dengan siksaan yang jauh lebih mengerikan dari yang kau alami di alam kubur. Dengan penuh keputusasaan, kau memohon,
Ya Robbi, jangan engkau tegakkan kiamat, jangan engkau bawa aku ke neraka. Namun, permohonanmu hanya menjadi gema kosong. Di alam barzakh, tubuhmu menderita karena pukulan makhluk yang mengerikan, tapi batinmu lebih tersiksa karena masa depan yang telah tampak jelas di hadapanmu. Kau tahu bahwa neraka adalah tempatmu yang abadi, dan siksaan ini hanyalah awal dari penderitaan yang tak berujung. Semoga Allah melindungi kita semua dari kengerian yang tak terperikan ini.